Papua Merdeka! Papua Merdeka! Merdeka Papua! Merdeka Papua! Merdeka. Papua! Wah. Dari seluruh proses perjalanan bangsa Papua selama 51 tahun dengan Indonesia ini, kita orang Papua sedang menuju kepada genosida. Sudah pasti. Ada 20 sekian operasi langsung yang dialami orang Papua. Di dalam Sukunduga saja ada 7 operasi yang terjadi di Sukunduga. Tahun 1977, tahun 83, tahun 96, tahun 2003 pasca pembolang gudang senjata. Tahun 2018, tahun sampai sekarang ini ada 7 operasi yang itu di Sukunduga. Belum lagi di Sukulani. Apa yang dialami di suku-suku lain. Ini semua operasi langsung. Lalu operasi langsung itu kemudian kami terus melakukan perlawanan, berdoa dan kerja. Jalan, mereka coba dengan masuk dengan makanan ini. Ini bagian dari strategi untuk meninabobokan orang Papua. Supaya orang Papua, khususnya anak-anak ini begitu. Tergantung dengan makanan, disebut makanan musik gratis ini. Lalu lama-lama, dia lupa dengan budayanya, dia lupa dengan makanannya. Tapi lama-lama, makanan ini siapa yang menjamin? Di Indonesia saja ini banyak orang yang keracunan dan masuk rumah sakit. Anak-anak kecil keracunan dan masuk rumah sakit. Apalagi di Papua. Kalau mereka keracunan dan masuk tidak di rumah sakit, pasti mereka akan mayat. Nah, karena itu ini bagian dari skenario untuk genosida. Tapi juga etnosida, yaitu bagaimana menghilangkan budaya makan, budaya keladi, budaya petatas, budaya kami punya bahasa. Kenapa kami punya mama-mama tidak bungkus atau keladi bakar, petatas bakar yang bawa ke sekolah? Baru itu yang dia makan di sekolah, tapi dilarang. Iya toh, anak-anak larang di sini keladi petatas di sekolah baru bawa toh. Isi dinokan bawa ke sekolah, dia dilarang. Tapi sekarang buka untuk seakan-akan mereka menjadi malaikat terus bisa makan siang gratis di sekolah. Nah, itu tidak bisa. Saya pikir itu bagian dari pemusnahan etnosida, budaya kita, makanan khas kita. Dan tentu itu juga bagian apa yang terjadi selama 60 tahun di Indonesia ini. Itu kehilangan ekosida. Tanah hutan ini Indonesia klaim seakan-akan dia punya. Eksistensi Indonesia ada di tanah Papua itu ilegal. Ilegal. Hukum PBB tidak mengesahkan hasil PPRA bahwa Indonesia melalui Papua. Tidak. Mereka hanya mencatat bahwa Papua Barat itu pernah lakukan proses dengan cara Indonesia. Dengan cara Indonesia, bukan cara PBB. Bahwa bulan Juli sampai dengan Agustus itu, Indonesia dan dia punya cara bodoh itu, dia pakai untuk menjinakkan orang Papua supaya orang Papua seakan-akan ikut Indonesia. Itu yang dia tipu. Hari ini model itu, cara itu dia tidak bisa pakai kepada kami. Kami sudah belajar, kami sudah pintar dari dulu hari ini dari masa akan datang. Karena itu kami akan terus katakan bahwa keberadaan Indonesia di tanah Papua itu ilegal. PBB tidak pernah akui Indonesia di Papua, tapi dia yang klaim seakan-akan sah. Karena rakyat Papua bersatu. Kita akan uji itu di PBB. Karena itu mohon dukungan supaya proses-proses yang kita sedang dorong ini itu membuahkan hasil di masa-masa yang akan datang ini. Saya pikir itu hal yang perlu saya sampaikan kepada kita semua. Apa yang dilakukan oleh TPNPB dengan angkat senjata? Itu membela diri untuk gunung, batu, kali. Karena itu wajib kita doakan mereka. Wajib kita dukung. Kenapa? Karena itu cara yang harus mereka lakukan untuk membela tanah air. Kalau tidak dilakukan itu, gunung, batu, kali, semua emas ini pencuri akan bawa keluar. Manusia akan habis. Nah, karena itu saya pikir itu bagian dari tidak ada yang kaku. Kami ULMP mensupport penuh apa yang dilakukan itu. Jadi tidak ada yang kembali. Itu bagian dari membela diri, membela harga diri, tanah, gunung, batu, dan manusia. Karena itu kami mendukung.
Saya pikir itu yang perlu kami sampaikan.